Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santri-santri semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan semangat dan penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan kali ini saya akan berusaha menjelaskan materi yang pernah saya share sebelumnya. Semoga penjelasan saya bisa memberi pemahaman kepada kalian jika ada yang belum paham. Tema pada pertemuan kali ini yaitu ikhlas, sabar, dan pemaaf. Tema ini merupakan tema yang luar biasa menurut saya karena ini berhubungan dengan kehidupan kita. Ini tema-tema sulit ini sebenarnya, akan tetapi harus kita pahami, harus kita laksanakan supaya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Pertama yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menghilangkan kebodohan, dan apa yang kita hajatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, tema kita ya. Ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Tentunya apa landasan-landasannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang kita bahas salah satunya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 146, ini berhubungan dengan ikhlas. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 153, ini berhubungan dengan kesabaran. Dan Quran surat Al-Imran Ali Imran ayat 134, ini berhubungan dengan pemaaf. Begitu juga dan hadis sabar dan pemaaf, hadis ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kemudian apa kandungan-kandungan Al-Quran tersebut yang kita pelajari, itu apa sih kandungannya? Itu akan kita bahas semuanya pada pertemuan berikut ini. Mari langsung saja pada ikhlas, yaitu dalil berhubungan dengan Al-Quran, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 146. Saya bacakan, bisa kalian tirukan nantinya, bisa kalian baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa 'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Kandungan pada Quran surah An-Nisa ayat 146 ini adalah satu, anjuran bagi umat Islam untuk selalu bertaubat. Yang kedua, anjuran bagi umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ini sebagai tema kita ini. Yang ketiga, anjuran bagi umat Islam untuk selalu berpegang teguh pada agama Allah. Yang keempat, Allah selalu bersama orang yang beriman. Yang kelima, orang yang beriman akan mendapat pahala yang besar dari Allah kelak di alam akhirat. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, untuk dalam mengerjakan sesuatu ini untuk selalu ikhlas. Dan untuk selalu ikhlas itu apa? Ikhlas itu mengerjakan sesuatu
yaitu hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap ujian, tidak mengharap imbalan. Ketika dicaci maki pun ia tidak gentar, ia tidak merasa, ia tidak sakit hati. Mengapa? Karena yang dilakukan itu adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Maka ikhlas ini adalah berat, ya kan? Ikhlas ini berat. Apalagi kalau kita berbuat sesuatu itu, jika ada seseorang yang tidak suka, maka akan ngompor-ngompori perbuatan kita. Nah, oleh karena itu perlu kita latih perbuatan-perbuatan tersebut supaya apa? Supaya yang kita kerjakan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan yang ikhlas, hanya menghargai Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat yang baik akan menghasilkan perbuatan baik. Itu pula niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas pula. Dan ikhlas hati ini menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan. Contohnya kita melakukan perbuatan, ya kan, kita melakukan perbuatan itu jika didasari atas rasa ikhlas, atas rasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap imbalan kepada sesama, maka kita akan enak melakukannya, tidak ada beban, tidak ada sesuatu yang mengganjal. Contohnya kita mondok, kita belajar ini, ya kan? Kalau kita niatkan itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita laksanakan, maka kita lakukan dengan senang hati itu. Tapi lain halnya jika kita mengerjakan sesuatu itu, belajar misalnya, kita hanya menuruti perintahnya orang tua, kita malu dengan tetangga kita. Nah, hal seperti ini, jika motivasi tersebut tidak ada lagi, misalnya orang tua itu tidak menyemangati kita lagi, atau tetangga kita sudah tidak ada lagi, maka niat kita belajar tadi itu akan runtuh. Nah, maka wajib kita untuk selalu tasdidun niyah, untuk memperbaharui niat tersebut, supaya yang kita kerjakan itu selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Yaitu gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Dalam hal sedekah misalnya, ibarat tangan kanan itu ngasih, tapi tangan kiri itu tidak tahu. Ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap pujian atau sanjungan dari orang lain, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Nah, ini biasanya kita itu, ini imbalannya besar apa kecil, kan kadang kita seperti itu. Kita bekerja juga seperti itu, ini gajinya besar apa kecil, untungnya besar apa kecil, ya hal seperti itu, ya kan? Maka kita lakukan dalam hal ibadah itu, kita lakukan semuanya. Mengapa? Kita tidak tahu apa yang kita kerjakan tadi itu, kan? Yang kelihatannya itu remeh, akan tetapi jika itu adalah yang terbaik menurut Allah, maka itu yang bisa menyelamatkan kita nantinya. Nah, karena sesuatu itu tergantung akan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma manawa. Segala sesuatu itu karena niatnya. Kelihatannya amal dunia, akan tetapi niatnya niat akhirat, mencari Allah dan didasari dengan ikhlas, maka akan menjadi amal akhirat, menjadi pahala yang besar, itu bisa menyelamatkan kita di dunia. Belum tentu kelihatannya amal
akhirat, akan tetapi di situ terbesit rasa riya, rasa yang lainnya yang dimana tidak didasari mencari ridha Allah, tidak ikhlas, maka bisa menjadi amal dunia, hanya mendapat pujian saja tetapi tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tanda ikhlas yaitu tidak ada bedanya bagi seorang antara ia dipuji dan dicela seseorang atas amalnya, tidak menghiraukan pandangan manusia atas amalnya dan mengharap pahala dari amal yang ia kerjakan di akhirat. Setelah kita mengetahui ikhlas, ini kita akan menuju pada kesabaran. Ikhlas ini memang berat, akan tetapi harus kita latih. Meskipun kita belum bisa, terus kita lakukan atas dasar sering tersebut, atas dasar lama kelamaan tersebut, maka yang kita lakukan itu akan tidak terpikirkan. Yang tidak terpikirkan itu, maka itulah ikhlas karena kebiasaan tersebut. Paham ya? Maka dari itu kita harus melakukan sesuatu itu kita paksa terlebih dahulu, enggak apa-apa. Lama kelamaan akan timbul rasa ikhlas. Yang kedua adalah kesabaran, ya kan? Hal kesabaran yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 152 ini adalah jika kita ditimpa dengan cobaan yang berat, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah ini ya, sabar dalam melakukan sesuatu, ya kan? Sabar dalam hal apapun, kita harus bersabar dalam hal ibadah, dalam hal cobaan, dalam hal mengerjakan apapun, bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya, kita harus bersabar. As-sabru minal iman bimangzilati ra'si minal jasad. Sabar adalah bagian dari iman, sebagaimana kepala dengan tubuh. Ini tidak bisa dipisahkan, ini sabar dengan iman ini. Ya, iman itu adalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal gaib. Bagaimana cara membuktikannya itu? Ya kan, itu perlu dengan kesabaran. Karena kita tahu hal-hal gaib itu ya nanti ketika di akhirat setelah meninggal. Ibadah berarti kita harus bersabar. Penjelasan tentang sabar berarti menahan diri untuk tidak melampiaskan nafsu, angkara murka, mengendalikan lidah untuk tidak berkeluh kesah, dan mengontrol anggota tubuh untuk tidak bertindak anarkis. Orang yang sabar tidak hanya bersikap lapang dada saat menghadapi kesulitan dan musibah, tetapi juga teguh pendirian atau istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran dan selalu dinamis dan optimis dalam meraih masa depan yang lebih baik dan bermakna. Ini perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari ini dibagi menjadi 3. Sabar dalam menjalankan perintah Allah itu yang pertama. Contohnya perintah Allah itu apa? Ketika mendengar azan, segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika bel berbunyi, segera masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. Saat orang tua memanggil, segera menghadap dan menemui agar tidak mengecewakannya. Nah ini sabar dalam ketaatan, kita belajar itu harus bersabar. Karena sabar itu syarat dalam belajar. Kalau kita tidak sabar, pasti 1 tahun mondok, 1 tahun sekolah itu akan keluar. Karena ilmu, ya kan, karena kita belajar itu ya memang butuh waktu yang lama. Waktu lu zaman, ya kan, harus belajar itu ya membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang lama kuncinya ya sabar. Enggak ujuk-ujuk itu pinter, enggak ujuk-ujuk hafal Quran, enggak ujuk-ujuk
bisa memahami agama, karena tapi harus memulai proses tersebut harus dijalani dengan kesabaran. Kedua yaitu sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ketika diajak membolos segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Nah, ini ya. Jika diajak untuk keluar kelas ya jangan sampai ya. Terus saat diajak tawuran segera menolak dan menjauhi teman-teman yang mengajaknya. Tidak cepat marah dan main hakim sendiri. Terus ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Seperti ketika terkena musibah, sakit tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya, terus berusaha mencari obatnya. Ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain. Nah, itu bentuk-bentuk kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita ketahui dan kita berusaha semaksimal mungkin kita laksanakan tersebut. Nah, begitu juga pembelajaran daring ini, ya harus bersabar, ya kan? Kita harus bersabar. Mengapa? Ya memang kondisinya tidak memungkinkan semuanya itu bertatap muka, ada kendala-kendala lain. Maka harus disabari dan berdoa. Ya berdoa semoga pandemi ini berakhir dan aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar sebagaimana semestinya. Tuh. Ya, mohon maaf lagi flu ini malam-malam. Terus lanjut ya, ada pemaaf. Yang Quran surat Ali Imran ayat 134 yang akan kita bahas di sini. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Isi kandungan dari surat Ali Imran ayat 134 yaitu Allah Subhanahu wa taala sangat meridhai dan menyukai orang-orang yang memiliki sifat takwa. Tiga sifat itu diantaranya orang yang selalu menafkahkan rezekinya di jalan Allah, baik ketika memiliki banyak kelebihan maupun kekurangan, orang yang senantiasa mampu bersabar dalam menjaga amarahnya, serta orang yang dapat memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang itu telah berbuat buruk kepadanya. Orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala atas perjuangannya yang berat itu. Pemaaf ini luar biasa ini ya. Kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, ini adalah luar biasa. Itu bentuk dari keluasan hati kita. Kalau ibarat gini, ibarat ember itu, kalau kita air satu ember, kalau kita kasih garam, satu sendok, terasa apa enggak? Pasti tidak terasa. Berbeda dengan air satu gelas, kita kasih garam dengan garam satu sendok, pasti terasa asin. Nah, ibarat seperti itu. Jika hati kita, otak kita, kalau kita merasa lapang, kita merasa luas, hati kita luas itu, kita gampang memaafkan orang lain, gampang menerima perbedaan tersebut, maka kita tidak mudah benci terhadap orang lain. Nah, maka kita akan sehat itu, sehat batin, sehat rohani, sehat jasmani, tidak mudah terpikiran apapun. Seperti itu ya kan. Nah, maka dari itu kita harus melatih hati kita supaya lapang dada, supaya mempunyai sifat pemaaf terhadap kesalahan orang lain meskipun berat itu. Meskipun berat kita harus berusaha melatih.
Nah, ini ada hadis an Aisyah an Anas radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sil man qata'aka wa'fu amman zalamaka. Dari Aisyah, dari Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan dan maafkanlah orang-orang yang menzalimu. Nah, ini ya kan kita disuruh Rasulullah SAW menyambung silaturahim kepada orang-orang yang telah memutuskan tali persaudaraan. Kita kunjungi saudara kita, misalnya yang jauh ada masalah dengan kita kunjungi tersebut, insya Allah akan terbuka itu. Terus jika ada seseorang yang mendolimi kita, yang menyalahi kita, kita maafkan ya. Kasihan kalau nggak dimaafkan di akhiratnya nanti. Kalau kita bisa memaafkan itu luar biasa. Kiai-kiai kita seperti itu. Contohnya ada Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri itu dicaci maki di medsos, beliau tidak membalas apapun, beliau sudah memaafkan. Itu juga Habib Quraisy Shihab dituduh apapun, dituduh liberal, dituduh apa-apa, beliau tetap diam dan memaafkan. Kiai Haji Said Akil Sirot dan begitu juga kiai-kiai kita lainnya. Nah, maka kita sebagai santrinya, maka kita harus mengamalkan. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Dalam bahasa Arab, sikap pemaaf disebut al-afu, yang juga memiliki arti bertambah atau berlebih, penghapusan, ampun atau anugerah. Manusia pernah melakukan kesalahan dan khilafan adalah fitrah yang melekat pada diri manusia. Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik perilaku kesalahan itu adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa? Ya kan? Sama memberikan maaf dengan ikhlas pada orang yang meminta maaf. Terus meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Terus tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Nah, ini harus luas hatinya ini. Harus luas. Jika kita luas hati kita, luas pikiran kita, maka kita akan mudah untuk memaafkan orang lain. Maka kita akan gampang memberi ampun kepada orang lain, tidak terpikiran. Jika kita seperti itu, akan sehat hati, sehat jasmani dan sehat rohani kita. Nah, demikian, semoga bermanfaat pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jika ada salah, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar atau bisa japri ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.